Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, para kadang kinasihanku dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Saya berharap kalian semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu, para kadang kinasihanku dan adik-adik semua. Mungkin adik-adik dan kalian semua sekarang sedang berada di rumah atau stay at home dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah untuk mempercepat memutus rantai virus corona ini. Harapan saya dan doa kita bersama, Astungkare Alhamdulillah lan puji Tuhan, semoga rantai virus corona ini cepat terputus dan segera pula hengkang dari bumi pertiwi yang kita cintai ini, sehingga kita semua bisa kembali melakukan pekerjaan sesuai dengan kegiatan kita masing-masing. Bapak Ibu, para kadang kinasihanku dan adik-adik sekalian, mungkin kalian sedang begitu sangat bosan terlalu lama stay at home, tinggal di rumah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Berikut ini saya akan berbagi video tutorial dengan maksud untuk sekedar menghapus atau menghilangkan rasa bosan kalian ketika ada di rumah. Video tutorial yang akan saya bagikan adalah video tentang cara pembuatan kerajinan tangan, yaitu dalam bentuk ingke Bapak Ibu sekalian. Jadi ingke yang akan saya berikan contohnya seperti ini. Jadi ini ingke yang akan saya berikan dalam video tutorial. Jadi nanti adik-adik sekalian dan Bapak Ibu barangkali yang berminat, ini terbuat dari bahan lidi janur yang banyak terdapat di wilayah kita Bapak Ibu sekalian. Ini ingke kue. Jadi maksudnya untuk tempat snack Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian ingke berikutnya ini juga akan saya berikan dalam video tutorial. Ini namanya ingke piring lidi. Jadi untuk makan prasmanan. Nah, kemudian yang berikutnya saya juga akan memberikan pembelajaran tentang ingke yang lebih besar ya. Ini biasanya untuk tempat buah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini ingke yang lebih besar. Nah, kemudian ini ingke parcel. Jadi ini biasanya digunakan untuk tempat parcel. Jadi ini juga terbuat dari bahan lidi Bapak Ibu sekalian ya, dari bahan lidi janur. Nah, kemudian ini juga bisa saya ajarkan. Ini adalah ingke opal. Jadi ingke opal ini ingke yang bulat ya, yang lonjong seperti bulat telur. Ingke opal yang ini juga biasanya untuk tempat buah dan lain-lain Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi itulah ingke kerajinan tangan yang akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian step by step. Nah, kemudian kenapa saya mengajarkan kerajinan ingke ini kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian? Ya karena ingke ini merupakan warisan seni budaya leluhur sejak dulu kala
yang harus kita lestarikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ingke ini bahannya dari bahan alami, yaitu dari lidi janur. Nah seperti ini Bapak Ibu sekalian, dari lidi janur. Jadi biasanya lidi ini banyak kita dapatkan dari saudara-saudara kita yang menjual ketupat. Jadi inilah lidinya, kita bisa gunakan lidi janur ini Bapak Ibu sekalian. Nah lalu kemudian dengan lidi ini Bapak Ibu sudah bisa membuat ingke yang dalam bentuk ingke natural. Nah tetapi pada kesempatan ini, agar tidak terlalu bosan juga, saya akan mengajarkan ingke yang berwarna Bapak Ibu sekalian. Nah seperti ini warnanya, ya seperti yang dilihat tadi, itu ingke yang berwarna. Dari lidi berwarna inilah kita nanti akan mengajarkan bagaimana nanti membuat ingke berwarna. Jadi warnanya ada 3 yang saya pilihkan. Jadi ada warna ungu, warna pink, dan warna hijau. Jadi kalau boleh saya sebutkan, saya akan mengajarkan ingke warna tridatu, 3 warna Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian selain lidi, yang nanti kita siapkan sebelum membuat ingke itu adalah tali rapia Bapak Ibu sekalian. Jadi alatnya cukup sederhana. Jadi kalau kita latihan membuat kerajinan ingke ini cukup dengan tali rapia ya. Lalu yang ketiga, alat yang kita pergunakan untuk membuat ingke adalah gunting dahan Bapak Ibu. Jadi gunting dahan bukan gunting yang lain, dan juga bukan gunting kain atau gunting kertas. Jadi itu tidak kuat untuk memotong. Jadi gunting dahan ini cukup tajam untuk memotong anyaman ingke itu. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menuju kepada praktik, mohon di subscribe, like, dan share kepada teman-teman, atau bagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Barangkali teman-teman atau saudara-saudara kita itu kepingin bisa membuat ingke seperti yang saya buat ini Bapak sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami akan ajarkan satu persatu cara membuat ingke piring lidi. Jadi yang pertama, hari ini saya akan ajarkan Bapak Ibu membuat ingke piring lidi. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Terima kasih. Silahkan. Bapak Ibu sekalian, nah inilah pertama kita siapkan lidi 12 batang kali 7. Nah kemudian kita pasang sekarang lidi itu mulai dari yang pertama ya. Begitu posisi lidi pertama Bapak Ibu. Nah itu lidi pertama. Kemudian niki lidi yang kedua. Nah jadi lidi yang pertama itu di atasnya, lalu tumpuk lidi yang kedua, lalu lidi yang ketiga ya, ditaruh seperti itu. Tolong diperhatikan Bapak Ibu. Nah kemudian ambil lidi yang keempat. Nah itu posisi lidi yang keempat, seperti itu posisinya Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Nah kemudian sekarang kita taruh lidi yang kelima. Mohon perhatikan bagaimana menaruh lidi yang kelima. Nah pada saat menaruh lidi kelima, ujungnya sudah mulai masuk ke pangkal lidi yang lain ya. Nah kemudian lidi yang keenam. Lidi yang keenam, jadi perhatikan cara memasangnya ya, seperti itu. Jadi sudah mulai masuk ujungnya ke pangkal lidi yang lain Bapak Ibu ya, seperti itu. Memasang lidi yang keenam, lihat posisinya. Nah kemudian kita sekarang masuk lidi yang ketujuh, yaitu lidi yang terakhir. Nah demikian, diperhatikan cara pemasangan lidi yang ketujuh
ya Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Nah, setelah selesai memasang lidi yang ketujuh, kita sekarang mulai merapatkan lidi-lidi ini, mencarikan pasangan-pasangannya antara ujung dengan pangkal lidi yang lain itu dicarikan pasangannya. Kita akan membentuk bintang sekarang Bapak Ibu. Jadi dasar ingke ini disebut dengan bintangan. Nah, seperti gambar bintang, ya kita carikan pasangan antara pangkal dengan ujung, kita carikan pasangan-pasangannya sehingga berbentuk seperti bintang itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian. Jadi dasar ingke sudah selesai. Ini tahapan pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, setelah bintangan itu terbentuk, ya setelah dasar ingke ini sudah berbentuk bintangan seperti ini, langkah selanjutnya adalah mengikat Bapak Ibu. Diperhatikan cara mengikatnya. Jadi kita ikat dengan tali rapia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa selama pelatihan Bapak Ibu bisa menggunakan tali rapia. Tapi selanjutnya nanti bisa menggunakan tali yang lain. Nah, perhatikan sekarang bagaimana memasangkan ujung lidi dengan pangkal lidi itu. Tolong diperhatikan. Jadi, nah seperti itu. Karena lidi jumlahnya 12, maka lidinya diambil 3. Lidi di tangan kiri itu ambil 3, di tangan kanan turunkan 3. Perhatikan. Nah, terus lakukan seterusnya dengan cara yang sama. Diambil 3, yang di tangan kanan turunkan juga 3. Lalu ambil lagi tangan kiri 3 dan tangan kanan 3. Selesai. Lalu kita masukkan talinya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut kita lakukan pada kelompok lidi berikutnya dengan cara yang sama. Diambil 3, masukkan 3, diambil yang di bawah 3, yang di atas tangan kanan itu turunkan 3, lalu yang di bawah juga 3, dan terakhir diambil 3 dan masukkan yang di kanan, lalu kita masukkan tali. Nah, jadi terus dilakukan Bapak Ibu sekalian dengan cara yang sama, searah jarum jam. Jadi seperti itulah kita lakukan. 3, diambil 3, kemudian di atasnya turunkan 3, di bawah ambil 3, di atasnya turunkan 3, dan di bawah ambil 3. Lalu pasangkan talinya. Demikian Bapak Ibu terus lakukan sampai selesai ya. 3, turunkan 3, ambil lagi di bawah 3, turunkan lagi yang di atas 3, ambil lagi di bawah 3, turunkan 3. Ya, seperti itu, masukkan talinya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini rangkaian ujung dan pangkal lidi yang terakhir. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi caranya sama. Ya, seperti itu rangkaiannya. Jadi dipasang-pasangkan seperti itu. Jadi talinya sebagai penyangga lidi-lidi itu. Nah, sekarang tinggal diikat. Nah, sekarang diikat. Talinya diikat. Jadi sebelum kita masukkan warna, talinya itu diikatkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Nah, lanjut sekarang kita akan memasukkan warna kepada lidi ini. Jadi masukkan warna ke dalam lidi ini. Ada kita masukkan 3 warna. Mohon diperhatikan Bapak Ibu. Cara pengisian warnanya mulai dari warna pink bisa saja, ungu juga bisa. Nah, ini kita masukkan warna pink ya. Perhatikan cara memasukkan warna pinknya. Kemudian lanjut kita masukkan warna ungu. Ya, kita masukkan warna ungu. Kita masukkan seperti itu. Lanjut kita masukkan warna hijau. Jadi ada 3 warna Bapak Ibu yang kita masukkan ke dalam lidi ini, sehingga nanti akan menjadi ingke yang berwarna tridatu. Jadi setelah hijau kembali kita ambil warna pink, selanjutnya warna ungu. Ya, seperti itu cara memasukkan. Setelah warna ungu
kita ambil lagi warna hijau. Demikian seterusnya Bapak Ibu, ya, dengan cara yang sama dilakukan sampai semua lidi-lidi ini kita masukin warna Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik remaja putri yang berbahagia, nah inilah lidi yang sudah kita masukkan warna. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian talinya kita sudah rapatkan juga. Nah, setelah warna itu kita masukkan semua, 3 warna itu sudah masuk semua ke lidi ini, maka sekarang langkah berikutnya adalah menganyam Bapak Ibu sekalian. Perhatikan dari mana mulai menganyamnya. Jadi sebenarnya bebas mengambil Bapak Ibu, dari mana saja boleh. Kita menganyam seperti itu, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Terus di hitungan ke-6 ujung lidi itu turun ke bawah Bapak Ibu. Jadi masukkan ke bawah, ya. Lakukan dengan cara yang sama berikutnya, lidi yang berikutnya Bapak Ibu, ya. Dianyam, ya. Sekarang di bawah, yang kedua di atas, ketiga masuk ke bawah, keempat lagi di atas, kelimanya ke bawah, keenam terus turunkan ke bawah lagi ujungnya, ya. Giliran berikutnya, ya, lakukan dengan cara yang sama, ya. Setelah tadi lidi kedua, sekarang lidi yang ketiga masukkan, ya. Terus pada hitungan ke-6 ujung lidi kita masukkan, ya, ke bawah, ya. Simpan di bawah dan terus dilakukan dengan cara yang sama, ya, sampai semua ujung-ujung lidi itu teranyam Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi terus kita berlanjut, ya. Begitu memasukkan ujung-ujung lidi, ya, dianyam, ya. Lihat yang penganyaman ini Bapak Ibu. Jadi kita masuk seperti itu karena tadi sudah dianyam, jadi masuknya seperti itu. Kita ambil lagi lidi berikutnya, ya, kita anyam, ya, 3, 4, 5 turun ke bawah, naik, terus di hitungan ke-6 di bawah turun lagi, ya. Ambil lidi berikutnya lagi, ya, ya, sama, dianyam seperti itu Bapak Ibu, ya, turun, terus naik, hitungan ke-6 turun lagi Bapak Ibu, ya. Nah, seperti itu menurunkan ujungnya, ya. Ambil lagi berikutnya, lidi berikutnya, ya, dianyam dengan cara yang sama, ya. Jadi caranya sama Bapak Ibu, jadi mudah sekali sebenarnya. Jadi kita lakukan sampai semua lidi itu dianyam, ya. Nah, ini lagi 2 ujung lidi yang tersisa, kita ambil lagi terus, ya, dianyam seperti itu, ya, bergiliran Bapak Ibu, ya. Jadi sampai ujung-ujung lidi itu kita bisa masukkan semua pada hitungan ke-6, ya. Nah, ini sekarang lidi yang terakhir Bapak Ibu, ya, ini lidi yang terakhir. Jadi ini lidi yang terakhir, masuknya seperti itu, ya, karena ujung tang sudah dianyam, jadi masuknya seperti itu, ya, sama caranya, ya. Terus terakhir, lalu di hitungan ke-6 turun, ya. Dan demikianlah Bapak Ibu, jadi semua lidi-lidi, ujung lidi sudah masuk, sudah kita anyam, dan sekarang tinggal merapikan, diratakan, ya, kita diratakan. Jadi ratakan warna-warnanya itu antara lidi yang satu dengan lain, diratakan supaya nanti menariknya itu mudah Bapak Ibu, ya. Jangan sampai lidi itu bertumpuk-tumpuk, ya. Diratakan, ya, warnanya itu taruh paling atas sehingga nanti kita mudah menariknya Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu sekalian, langkah selanjutnya setelah semua lidi-lidi itu kita anyam, sekarang kita menarik Bapak Ibu. Sekarang kita tarik satu persatu ujung yang telah masuk ke bawah tadi.
lihat cara penarikannya ya. Kita ambil dari manapun Bapak Ibu bisa memulai ya. Yang penting bergiliran ya. Setelah ujung yang satu kita tarik ujung berikutnya, terus ditarik seperti itu ya, terus tarik, semua harus tertarik ya, semua ujung-ujung lidi ini harus tertarik satu persatu bergiliran ya, sambil kita merapatkan anyaman ini ya, supaya ingke yang kita buat itu semakin rapat. Jadi kita tarik satu persatu dari ujung yang pertama sampai ujung yang terakhir. Jadi sambil dibentuk-bentuk Bapak Ibu sekalian, adik-adik, remaja putri, jadi sambil dibentuk-bentuk seperti itu, manakala masih ada kelihatan renggang, bisa kita tarik kembali Bapak Ibu ya, tarik lagi. Kalau masih kelihatan renggang, kita tarik ya. Kita menariknya ini sambil membentuk bulatan seperti bunga mawar. Jadi nanti bentuknya akan seperti bulatan bunga mawar. Tarik, jangan sampai lidi-lidi ini masih kelihatan renggang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dibuat sambil dibentuk-bentuk. Nah, ujung lidinya ditarik, kemudian pangkal lidinya pun bisa ditarik Bapak Ibu sekalian, untuk agar ingke yang kita buat itu menjadi rapat dan melingkar Bapak Ibu. Jadi bulat melingkar seperti bunga mawar ya. Bapak Ibu sekalian, inilah ingke yang sudah kita tarik, kemudian sudah menjadi dalam bentuk ingke. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut ke penyelesaian yang di bawah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita balik, kita selesaikan sekarang karena masih tersisa ujung-ujungnya yang kita tarik tadi. Tolong diperhatikan, tangan kiri mengambil satu ujung lidi, tangan kanan mengambil dua ujung lidi, lalu dimasukkan seperti itu Bapak, dan turunkan kembali ke bawah. Terus kembali tangan kiri mengambil satu ujung lidi, kemudian tangan kanan dua, dan diulap seperti itu Bapak Ibu. Itu dilakukan dengan cara yang sama, searah jarum jam Bapak Ibu ya, dengan cara yang sama ya. Jadi lihat, perhatikan baik-baik ya, seperti itu ya. Ini sudah sangat gampang sekali karena sudah menyelesaikan. Jadi dianyam seperti itu, kembali di bawah turun ya, ujungnya lidi yang kita anyam itu kembali di bawah turun, yang nanti lidi ini akan kita potong untuk merapikan ingke yang kita buat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah ingke yang kita buat Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ingke merupakan warisan seni budaya leluhur sejak zaman dulu kala Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun sekarang zaman milenium ya, zaman now, jadi ingke masih tetap dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Karena itu maka saya berharap adik-adik generasi muda dan adik-adik yang masih belajar di bangku sekolah barangkali, mari kita sama-sama melestarikan seni budaya leluhur ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang untuk merapikan, kita kembali tarik ujung-ujung lidinya ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah mulai menyelesaikan ingke ini dalam waktu yang sangat singkat. Inilah ingke piring lidi yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, para kadang kinasihanku. Jadi ingke tridatu sudah saya selesaikan, dan silahkan diputar berulang-ulang video kami untuk Bapak Ibu bisa pelajari bersama-sama. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jadi ingke piring lidi sudah kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kemudian tahapan terakhir dari ingke ini setelah kita selesai menganyam adalah memotong Bapak Ibu sekalian. Jadi tahapan terakhirnya adalah memotong.
Jadi tolong diperhatikan bagaimana saya memotong ingke ini. Jadi kita memotong sekalian Bapak Ibu. Ya, jadi sekalian dipotong. Ya. Jadi tidak dipotong satu persatu. Jadi dipotong sekalian. Jadi gunting ini sangat tajam untuk memotong. Ya. Jadi dipotongnya bebas. Ya, yang penting semuanya dari lidi-lidi ini dipotong sehingga ingke yang kita buat itu menjadi rapi. Ya, memotongnya itu ikuti lingkarannya Bapak Ibu. Ya, jadi mengikuti lingkaran ingke ini. Selesai Bapak Ibu. Jadi kita sudah selesai memotong. Dalam waktu cepat kita sudah bisa memotong ingke ini ya sampai selesai. Inilah yang saya beri nama ingke tridatu untuk makan prasmanan. Atau barangkali mungkin Bapak Ibu membuat warung lesehan. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai pengganti piring karena ingke ini sangat ringan, bisa dibawa kemana-mana dan anti pecah Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya 100% hemat air. Jadi 100% hemat air. Barangkali nanti tatkala bapak-bapak dan ibu-ibu membuat acara makan prasmanan misalnya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan piring yang biasa, yang pecah belah itu, ketika tamu sudah meninggalkan acara kita, maka yang ada itu adalah sampah dan tulang-tulang berserakan. Jadi kalau dengan ingke ini, para tamu itu bisa dengan mandiri membuang sampahnya, lalu ingke ini kita pungut kembali dan kita simpan kembali, tidak usah dicuci Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Inilah ingke piring lidi tridatu berwarna pink, ungu dan hijau yang sudah saya ajarkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu subscribe, share dan like, termasuk tekan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dan adik-adik sekalian nanti bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami terkait pembuatan ingke yang model lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat mencoba.